Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Siti Wulandari, Esti Rahmadwiyarti, Muhammad Dafa Andi Pamungkas akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengorganisasian Struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Rahmadwiyarti dari kelas Ekonomi Syariah 2A nomor absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama struktur organisasi dan yang kedua pembagian kerja. Struktur organisasi suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi menggambarkan secara jelas mengenai pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lainnya, serta bagaimana hubungan aktivitas dan fungsinya. Berikut elemen struktur organisasi. Elemen struktur organisasi sendiri terdiri dari 4, yaitu adanya spesialisasi kegiatan kerja, yang kedua adanya standarisasi kegiatan kerja, yang ketiga adanya koordinasi kerja, yang keempat adanya besaran seluruh organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Suatu struktur organisasi juga memiliki pengaruh yang besar bagi para anggotanya, serta struktur organisasi juga menjelaskan bagaimana tugas kerja yang dikelompokkan, dibagi, dan dikoordinasikan secara formal. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi menurut Ernie tahun 2006 menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, antara lain strategi organisasi dibuat sebagai upaya untuk terciptanya suatu tujuan dalam organisasi. Jika terjadi perubahan pada strategi organisasi akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Yang pertama, skala organisasi. Skala organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor, diantaranya dari jumlah penjualan, pangsa pasar, dan jumlah tenaga kerja. Organisasi juga yang berskala besar memiliki berbagai cabang di berbagai daerah karena pangsa pasarnya yang luas, sedangkan dalam organisasi yang berskala kecil memiliki struktur yang lebih sederhana dan tidak terlalu banyak terjadi pendelegasian wewenang dan pekerjaan. Yang kedua, teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan di sini terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan, serta menggunakan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan yang dinamis akan mendorong suatu organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan yang senantiasa berubah. Jika lingkungan yang cenderung statis tidak akan banyak mengubah struktur organisasi. Fungsi struktur organisasi. Berikut adalah fungsi struktur organisasi, yaitu yang pertama, kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota harus bertanggung jawab kepada pimpinan yang memberikan wewenang, karena pelaksanaan kewenangan harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan dalam struktur organisasi mempermudah dalam melakukan koordinasi karena adanya keterkaitan penyelesaian fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. Yang ketiga, kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas sangat membantu pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, dan bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang keempat, kejelasan jalur hubungan. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bawahan, maka dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur dan dapat saling menguntungkan. Berikut 4 unsur penggolongan aktivitas dalam struktur, yaitu yang pertama unsur pimpinan, yang kedua unsur pembantu pimpinan, yang ketiga unsur pelaksanaan tugas, yang keempat pokok dan pelaksanaan tugas fungsional. Bagaimana proses pengorganisasian terjadi? Menurut Ernest Dale dalam buku Manajemen dari James A. F. Stoner, proses pengorganisasian terjadi yaitu yang pertama memperinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Membagi pekerjaan ke dalam
aktivitas yang secara logis yang dapat dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam cara yang logis dan efisien. Penetapan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. Memonitor efektivitas organisasi dan pengembalian langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan efektivitas. Bentuk-bentuk organisasi berdasarkan strukturnya. Bentuk organisasi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, organisasi garis. Yang kedua, organisasi garis dan staf. Yang ketiga, organisasi fungsional. Dan yang keempat, organisasi komite atau panitia. Yang kedua, pembagian kerja. Pembagian kerja sendiri adalah analisis jabatan yang merupakan suatu aktivitas dalam menentukan pekerjaan yang dilakukan. Aktivitas ini adalah suatu upaya perusahaan. Menurut Hasibuan tahun 2007, pengertian analisis pekerjaan merupakan menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang perlu dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Pengertian pembagian kerja menurut para ahli, antara lain, yang pertama menurut Hasibuan tahun 2000, informasi yang tertulis menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Yang kedua, menurut Rival tahun 2004, hasil analisis pekerjaan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menghimpun dan mengolah informasi mengenai pekerjaan. Yang ketiga, menurut Popal tahun 2008, rekaman tertulis mengenai tanggung jawab dan pekerjaan tertentu. Dokumen ini menunjukkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut dan menguraikan bagaimana pekerjaan tersebut berhubung dengan bagian lain dalam perusahaan. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pengambilan keputusan konsentrasi pada satu titik dalam organisasi sehingga semua keputusan diputuskan oleh manajer tingkat atas. Sedangkan desentralisasi merupakan pengambilan keputusan di mana keputusan tersebut diambil dari berbagai masuk dan tingkah bawah. Namun kelemahan dan sistem desentralisasi ini pada ekonomi khusus untuk daerah, yakni euforia yang lebih di mana pemenang tersebut hanya mengutamakan kepentingan golongan dan kelompok serta dukungan untuk mengambil keuntungan oknum. Logaman berbagai desentralisasi menjadi 2 macam, yaitu 1. Desentralisasi jabatan, yaitu pentimpangan kekuasaan dan dari alat pelengkapan negara pada bawahnya guna melancarkan tugas pemerintah, misalnya perlimpahan menteri kepada gubernur dan gubernur pada bupati atau wali kota. 2. Desentralisasi politik, yaitu melimpahkan kekuasaan perundang dan pemerintah kepada daerah otonom dalam lingkungannya. Desentralisasi dibedakan menjadi 2, yaitu A. Desentralisasi teritorial kewilayahan, yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur mengguru daerah otonom itu sendiri, batas mengatur adalah daerah. Desentralisasi fungsi, yaitu perlimpah kekuasaan untuk mengatur mengurus fungsi tertentu. Kelebihan dan kekurangan sentralisasi. Desentralisasi, kelebihan sentralisasi yaitu 1. Totalitarisme penyelenggaraan pendidikan. 2. Kesekraman manajemen sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi hingga modal pengembangan sekolah pembelajaran. 3. Perencanaan pengembangan organisasi lebih integrasi. Kelemahan sentralisasi antara lain: 1. Kebijakan keputusan pemerintah dalam hasil oleh orang-orang yang berada pemerintah pusat sehingga mengakibatkan waktu memutuskan suatu hal yang menjadi lama. 2. Melainkan suatu pemerintah yang otoriter sehingga tidak mengaku hak-hak daerah. Kekayaan nasional, kekayaan daerah.
adalah dipolitisasi untuk kepentingan elit politik. Kelebihan sentralisasi yakni satu, mampu memecahkan masalah secara mandiri, bekerja dengan kelompok yang kreatif, penuh inisiatif dan empati. 2. Memiliki kemampuan interpersonal yang memadai. 3. Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Kelemahan desentralisasi. 1. Sulit dikontrol oleh pemerintah pusat. 2. Wewenang yang hanya digunakan untuk mengambil keuntungan para oknum pribadi. 3. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Bentuk, struktur, dan skema organisasi. Tipe atau bentuk organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal organisasi yang sudah diselesaikan. Faktor-faktor yang menentukan perancangan tipe organisasi yaitu strategi organisasi dalam pencapaian tujuan, perbedaan yang terdapat dalam teknologi yang digunakan untuk memproduksi output, kemampuan dan cara berpikir, besarnya organisasi dan satuan kerja berpengaruh dalam struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi. Menurut para ahli, struktur organisasi yaitu outline, skema, atau bagan organisasi mulai dari penempatan pimpinan yang paling atas sampai penempatan petugas yang paling bawah. Menurut Kate Davis ada 6 bagan untuk struktur organisasi yaitu 1. Bentuk vertikal, 2. Bentuk horizontal, 3. Bentuk lingkaran, 4. Bentuk setengah lingkaran, 5. Bentuk eliptikal, dan 6. Bentuk piramida terbalik. Macam-macam skema organisasi yaitu skema organisasi fungsional. Skema organisasi fungsional adalah skema ini menjelaskan tentang letak fungsi tugas dalam hubungannya dengan fungsi yang lainnya. Kemudian skema organisasi nama. Dalam skema organisasi nama ini menjelaskan tentang garis wewenang yang harus dilaksanakan atau dianut sesuai dengan nama para jabatan yang bersangkutan. C. Skema organisasi jabatan menjelaskan tentang garis wewenang yang harus dilaksanakan atau dianut sesuai dengan jabatannya masing-masing. D. Skema organisasi nama dan jabatan menjelaskan tentang penggabungan antara masing-masing jabatan dengan nama para pejabat dalam suatu organisasi. E. Skema organisasi struktur menjelaskan tentang tingkatan jenjang antara unit dalam organisasi tersebut. Tipe atau bentuk organisasi. Tipe atau bentuk organisasi memiliki 6 bentuk organisasi yang perlu diperhatikan. Berikut merupakan definisi tipe atau bentuk organisasi menurut para ahli sebagai berikut. Organisasi lini garis diciptakan oleh Henry Fayol yang merupakan suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung antara pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan yang terendah. Kemudian organisasi lini dan staf diciptakan oleh Harrington Emerson, di mana organisasi ini merupakan suatu bentuk organisasi yang mengambil kelebihan dari organisasi garis seperti adanya pengawasan secara langsung. Kemudian organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh Frederick W. Taylor. Organisasi fungsional ini disusun berdasarkan atas sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian organisasi lini dan fungsional yang dimana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian guna mengambil keputusan dalam bidang pekerjaan tertentu serta pimpinan tersebut. Juga melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional dan hasil tugasnya tersebut diserahkan kepada kepala unit tanpa memandang tingkatan. Kemudian organisasi lini, fungsional, dan staf merupakan gabungan antara organisasi yang berbentuk lini, fungsional, dan staf. Kemudian organisasi komite, suatu organisasi yang tugas kepemimpinannya dan tugas tertentu lainnya dilaksanakan dengan kolektif. Hal-hal yang perlu dipenuhi agar membentuk suatu organisasi agar dapat berjalan dengan efektif yaitu waktu, membatasi dana perangsang dalam kegiatan partisipasi agar tidak menimbulkan suatu kesan memanjakan yang akan menimbulkan efek negatif di dalamnya,
Partisipasi harus memiliki pemikiran dan pengalaman yang sama dengan komunikator. Komunikator harus mempunyai kemampuan komunikasi timbal balik, seperti menggunakan bahasa yang sama dipahami, sehingga tercipta pertukaran pikiran yang efektif. Partisipasi diadakan hendaknya didasarkan kepada kebebasan kelompok, tidak dilakukan pemaksaan. Terima kasih atas Katges. Sekian dari kelompok 8, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.